Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 7th grade student. How are you today? I hope all of you are healthy and always happy. Today we are going to discuss chapter 3. The title is What Time Is It? Siswa-siswi kelas 7, tidak terasa kita sudah sampai di chapter 3. Pada chapter 3 ini kita akan belajar cara menyatakan waktu atau jam, cara menyatakan tanggal, hari, dan juga bulan. Tapi video ini adalah part 1 atau bagian 1 dari chapter 3. Dan kita mempelajari cara menyatakan jam dulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut cara menyatakan jam, kalian simak dulu gambar-gambar dan kalimat-kalimat berikut. Fokuskan kepada kalimat tentang cara menyatakan jam. Perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini ada gambar jam dinding yang menunjukkan pukul 6 tepat. Dan sang anak mengatakan, "It is 6 o'clock in the morning. It is time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning." Sekarang jam 6 pagi. Waktunya makan pagi atau sarapan. Saya sarapan jam 6 pagi. Gambar yang kedua ini, jam menunjukkan pukul 1 tepat. Sang anak mengatakan, "It is 1 o'clock in the afternoon. It is time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon." Sekarang jam 1 siang. Waktunya makan siang. Saya makan siang jam 1. Gambar yang ketiga, jam menunjukkan pukul 7. Sang anak mengatakan, "It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening." Dari 3 gambar tadi, semuanya jam menunjukkan tepat. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, untuk menunjukkan jam tepat, kita menggunakan kata o'clock. Sedangkan untuk menambahkan bahwa itu jam 7 pagi ataupun malam, kita menambahkan kata in the evening jika jam 7 malam. Jika pagi, kita bisa menambahkan in the morning. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Bagaimana dengan gambar ini anak-anak? Pada gambar ini jam menunjukkan jam 5. Dan karena pada pagi hari, maka sang anak mengatakan, "It is 5 o'clock in the morning." It is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Sekarang jam 8 tepat di pagi hari. Benny, Udin, dan Edo bermain layang-layang. Mereka bahagia. Anak-anak, ini jam 8 tepat, maka kita mengatakannya it is 8 o'clock. Karena di pagi hari, maka bisa kita tambahkan in the morning. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Anak-anak, gambar yang ini beda ya, karena jamnya menunjukkan pukul 1.30 siang hari. Ketika jam 1.30 ternyata kita mengatakannya tidak pakai o'clock lagi, tapi mengatakannya it is 1:30. Jam 1:30. Bagaimana dengan jam-jam yang lain ya, yang kurang 10, lebih 15 menit, atau yang lain? Oke, nanti akan kita pelajari ya. Terus simak sampai selesai ya. Siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, untuk menyatakan jam, paling tidak kita harus mengerti dulu angka 1 sampai 12. Angka-angka ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jika kalian lupa, bisa diputar lagi nanti videonya.
Bagaimana menyatakan 1 sampai 12? Oke, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada gambar sebelumnya, angka 1 sampai 12 berarti menunjukkan posisi jarum pendek pada jamnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyatakan jam lebih atau kurang. Berarti berhubungan dengan posisi jarum panjang. Posisi jarum panjang jika ada di antara angka 12 sampai 6 atau di zona kuning, maka kita menyebutnya pas. Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan lebih. Sedangkan jika jarum panjang berada di zona biru, maka kita mengatakannya dengan to. Berikut ini sudah saya tuliskan menit-menitnya, jadi akan mudah kalian mempelajarinya. Jika jarum panjang ada di angka 1, maka kita mengatakannya 5 past. Jika ada di angka 2, 10 past. Ada di angka 3 berarti lebih 15 menit ya, atau seperempat jam. Kita mengatakannya bisa menggunakan 15 past atau a quarter past. Jika ada di angka 4, kita mengatakannya 20 past. Ada di angka 5, 25 past. Ada di tengah atau di angka 6, kita bisa mengatakannya half past. Half artinya setengah, maksudnya adalah setengah jam. Setengah jam sama dengan 30 menit ya. Sekarang bila jarum panjang ada di zona biru, ada di angka 7, maka kita mengatakannya 25 to. Di angka 8, 22. 15 atau a quarter to digunakan jika jarum panjang ada di angka 9. 10 to jika ada di angka 10. Jika ada di angka 11, maka kita mengatakannya 5 to. Bagaimana jika jarum panjang ada di angka 12? Iya, itu artinya jam menunjukkan tepat. Kita menggunakannya o'clock. Oke, nanti kita akan pelajari variasi jam-jam sehingga kalian lebih paham. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Jam berapa ini anak-anak? Kalian perhatikan, jarum panjang ada di angka 6. Tadi kalau ada di angka 6 kita menyebutkannya half past. Nah, karena itu jam 8:30 atau setengah 9, maka kita mengatakannya half past 8. Sedangkan yang kedua, it is 9 o'clock at night. Edo says good night to his parents. His parent kiss. Kalian perhatikan itu masih gampang ya, menunjukkan jam tepat. Jarum pendek ada di angka 9. Sedang jarum panjang ada di angka 12, itu menunjukkan jam tepat. Kita menggunakannya o'clock. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Kalian perhatikan di situ jam 4:30, maka kita mengatakannya it is 4:30. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Sekarang jam 7 malam. Edo dan keluarganya makan malam. Ayahnya memasak ayam panggang yang lezat. Yang gambar pertama, in the afternoon menunjukkan sore hari. Jam 4:30 sore atau jam 4:30 sore. Sedangkan yang di bawah, yang gambar kedua, in the evening menunjukkan malam hari.
It is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleep. Sekarang jam 9:30 malam. Dia tidak lupa berdoa sebelum tidur. Anak-anak, jam menunjukkan pukul 9:30. At night adalah tambahan bahwa sekarang adalah jam 9:30 malam atau setengah 10 malam. Gambar-gambar sebelumnya baru menunjukkan jam lebih 30 menit ya. Nah, ini beda. Yang ini jarum panjang ada di zona biru. Jarum panjang ada di angka 9. Berarti a quarter to. Sedangkan jarum pendek hampir ada di angka 5. Berarti kita menyebutnya it is a quarter to 5 in the afternoon. Edo prepares himself to take a bath. Sekarang jam 5 kurang seperempat. Edo menyiapkan dirinya untuk mandi. Berikutnya, jarum panjang ada di angka 10. Kita sebut apa tadi? Iya, 10 to. Dan jarum pendek hampir di angka 4. Berarti jam 4 kurang 10. Maka kita mengatakannya it is 10 to 4. In the afternoon, untuk tambahan bahwa sekarang jam 4 kurang 10 pada sore hari. Berikut ini variasi jam-jam yang bisa kita pelajari. Sengaja tidak saya gambar jamnya ya. Ini hanya angka saja. Misalnya nomor 1, jam 1 lebih 10. Artinya jarum panjang ada di angka 2. Jika ada di angka 2, maka kita mengatakannya 10 past. Karena jam 1 lebih 10, maka kita mengatakannya it is 10 past 1. Jam 2 lebih 25 menit. Kita mengatakannya it is 25 past 2. Jam 3 lebih 30 menit. Berarti jarum panjang ada di angka 6. Maka kita mengatakannya menggunakan half past. Karena jam 3.30, maka kita mengatakannya it is half past 3. Jam 4.35 menit. Berarti jarum panjang ada di sebelah kiri atau ada di zona apa anak-anak? Ada di zona biru. Berarti kita menggunakannya to. Karena ada di angka 7, maka kita mengatakannya 25 to. Karena menuju angka 5, menuju jam 5, kita mengatakannya it is 25 to 5. Jika jam 5 lebih 40, artinya jam 6 kurang 20 menit, maka kita mengatakannya it is 20 to 6. 6 lebih 45 menit atau jam 7 kurang 15 menit. Kita mengatakannya it is a quarter to 7. Jam 7.50 artinya jam 8 kurang 10. Maka kita mengatakannya it is 10 to 8. 8.55 it is 5 to 9. Jam 9 tepat, sangat mudah ya. It is 9 o'clock. Jam 10 tepat, it is 10 o'clock. Saya harap penjelasan saya tentang menyatakan jam ini jelas untuk kalian. Tapi jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk menulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Juga aktifkan bunyi loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari kami. Jangan lupa pula untuk like, share, dan komen. Points to remember. Hal-hal yang perlu diingat dalam menyatakan jam antara lain
ada istilah AM and PM. AM adalah antemeridium, itu bisa kita pakai untuk menyatakan jam antara jam 00 sampai 12 siang. Sedangkan PM atau post meridium bisa kita nyatakan jika kita mengatakan jam antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Selain itu, kita juga bisa menggunakan in the afternoon, in the morning, at night, dan sebagainya. 15 sama dengan a quarter, sedangkan 30 sama dengan half. Misalnya ada pertanyaan, what time do you have breakfast? At 6 a.m. Artinya, jam berapa kamu makan pagi? Jam 6. Di situ ada AM, artinya sarapan dilakukan jam 6 pagi. What time do you go to bed? At 9 p.m. At 9 p.m. artinya at 9 in the evening, atau jam 9 malam. Untuk mengatakan jam lebih atau kurang 15, kita bisa menggunakan a quarter atau 15. Misalnya jam 12 lebih 15, kita mengatakan it is 12:15. Bisa juga it is a quarter past 12 atau it is 15 past 12. Jika jam 1.30, kita bisa mengatakan it is 1:30. It is 30 past 1 atau it is half past 1. Jam 10.45 artinya jam 11 kurang 15. Maka kita bisa mengatakan it is 15 to 11. It is a quarter to 11. Jadi ternyata untuk menyatakan jam banyak variasinya ya. Kalian tinggal pilih ingin yang mana. Okay, students, it is time for us to know how to ask time. Siswa-siswi, mari kita perhatikan bagaimana cara menanyakan jam atau waktu. Untuk menanyakan jam atau waktu kepada orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan what time is it? Artinya jam berapa sekarang? Agar lebih sopan, kita bisa menanyakan dengan menggunakan kalimat could you tell me what time it is? Dapatkah Anda mengatakan jam berapa sekarang? Atau could you tell me the time? Dan agar pertanyaan kita lebih sopan lagi, kita bisa mengucapkan excuse me, could you tell me what time it is, please? Atau excuse me, could you tell me the time, please? Nah, silahkan kalian pilih yang sesuai dengan kondisi. Jika kalian bertanya kepada teman, bisa menggunakan what time is it? Tapi jika bertanya kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang tidak kita kenal, sebaiknya kita menggunakan ungkapan yang sopan. Oke, jika tadi kita menanyakan jam secara umum, jam berapa sekarang? Kita juga bisa menanyakan jam untuk suatu kegiatan. Misalnya kita ingin tahu jam berapa toko itu buka, maka kita bisa bertanya dengan kalimat what time does the shop open? What time does the office close? Artinya jam berapa kantor tutup? What time should we meet? Jam berapa kita sebaiknya bertemu? What time does the movie start? Jam berapa film dimulai? What time does the lesson begin? Jam berapa pelajaran dimulai? What time do you get up in the morning? Jam berapa kamu bangun di pagi hari? What time does she have lunch? Jam berapa dia makan siang? Setelah menyimak pelajaran hari ini, saya yakin sekarang kalian sudah bisa bertanya dan menyatakan jam. Juga menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog-dialog berikut. Hi Lena, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 o'clock morning. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning?
I usually go the traditional market with my father. Oh, really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Sure, I'll tell my mom about it. Okay class, this is the end of our lesson today. See you next time. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatannya.